bagaimana kota Tasik ini menjadi resik nantinya kan kalau salah tata kelola gitu. Ini salah kaprah kalau menurut saya gitu. Salah kaprah sejak awal. Sejak awal tidak sesuai, tadi dia tidak menjiwai tata kelola lingkungan sebenarnya. Apakah pegawai dinas lingkungan hidup kerjaannya hanya nungguin CCTV di depan ruangannya kan, terus saja gini, sedangkan pekerjaan lain masih banyak kan gitu. Harus diketahui bahwa di setiap kenek yang ada di ini itu bukan digaji, mereka itu tidak digaji oleh dinas lingkungan hidup yang ngambil sampah ke rumah-rumah seluruh masyarakat kota Tasik itu. Oh, itu tidak digaji. Jadi retribusinya hilang, berkurang, developernya bertambah tiap hari, sampah juga bertambah. Ini ini pola pikir pemerintah ini seperti apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Barayap Kabar Priangan. Bertemu lagi bersama saya Karina Agustina dalam podcast Kabar Priangan. Untuk segmen kali ini kita kedatangan Ketua Umum LPLHI, Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu Bapak Anwari. Yang dimana LPLHI juga merupakan salah satu organisasi yang terbentuk untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Boleh diperkenalkan, Pak? Baik. Nama saya Mugni Anwari Titirolobi, Ketua Umum Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, Kawasan Laut, Hutan, dan Industri. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk saat ini kita tuh lagi hangat-hangatnya mengenai polemik sampah ya Pak. Oke, ya sampahnya, ya. Pengelolaan sampah. Menurut Bapak gimana mungkin untuk masalah sampah ini memang masalah yang menjadi buah bibir di kota Tasikmalaya saat ini nih gitu. Jadi menurut pemantauan kami di lapangan, memang di sini sudah terjadi salah tata kelola dari kegiatan pengelolaan sampahnya. Ini sudah terjadi salah tata kelola. Jadi kalau misalnya sampah ini dikelola dari hulu sampai ke hilirnya baik, insya Allah semuanya juga akan baik gitu. Nah, kebetulan pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Pak PJ Wali Kota di sini sudah membentuk ada namanya Satgas, Satgas sampah. Satgas. Nah, tapi menurut saya Satgas ini justru tidak efektif karena hanya memboroskan anggaran saja. Ya. Nah, sekarang berapa dari setiap OPD terkait dijadikan satgas dengan menggunakan salah satu contoh loader dan lain-lain, tetap kan harus dikasih biaya, kan harus dikasih bensin, harus dikasih ini. Sedangkan mobil yang aslinya pengangkut sampahnya nggak kebeli bensin, miris nggak? Gitu kan? Nah, sedangkan dengan tim satgas itu mau tidak mau seminggu sekali loadernya itu ininya semua harus ada dengan makanannya dan lain-lain. Pertanyaannya, mobil sendiri aja di domainnya sendiri di Dinas Lingkungan Hidup nggak kebeli ban, nggak kebeli bensin, anggarannya kurang. Dari gitu. Kan miris kita gitu. Untuk tata kelola sampah dari hulu ke hilirnya. Nah, apakah bagaimana? Saya kasih gambaran tata kelola sampah yang benar apabila ditopang dengan anggaran yang memadai, ya. Apabila ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran di sini, anggaran yang dikucurkan oleh pengambil kebijakan pemerintah kota ini 40 miliar. Itu pun tidak semuanya untuk sampah, bayangkan. Ya, tidak untuk semuanya buat sampah. Dinas Lingkungan Hidup ini hanya mendapatkan anggaran sekian, 40 miliar. Nah, seharusnya yang idealnya ini 100 lebih kalau dengan sampah mau bersih kan gitu. Kalau mungkin dijadikan skala prioritas lah oleh pihak pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena apa? Semenjak lahirnya Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tasikmalaya belum pernah dijadikan skala prioritas dinas ini oleh pihak pemerintah Kota Tasikmalaya. Sampai saat ini programnya tidak pernah dijadikan anggarannya gitu.
Yang diprioritaskan mungkin hanya PUPR, nambal jalan, nambal ini, drainase ya dan lain-lain. Terus juga nanti tahun depannya Dinkes ya, mungkin tahun depannya ada lagi Disdik ya, Dinas Pendidikan. Kapan Dinas Lingkungan Hidup mau diperhatikan tata kelola lingkungannya, sedangkan masyarakat masih membuang sampah di jalanan, malah di drainase yang dibangun, dan malah di sungai-sungai, bantaran sungai yang dibangun oleh PUPR. Nah ini tolong pada pihak pemerintah daerah untuk pengambil kebijakannya agar dijadikan masukan gitu, seperti itu. Kalau misalkan untuk regulasinya sendiri dari sampah ini bagaimana ya? Nah, untuk regulasi di sini sejak adanya Pak Wali Kota PJ di sini sudah ada memang upaya bagus ya. Kami mengapresiasi usaha Pak PJ ini. Tetapi ini juga bukan solusi. Satu, beliau mengadakan SIM Satgas. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa itu adalah pemborosan. Terus kedua, ada CCTV. Nah, CCTV di sini harus ditopang juga dengan regulasi. Kalau Kota Tasikmalaya mau memasang CCTV di beberapa spot TPS liar, harus ditopang dengan didukung juga dengan regulasi ya, regulasinya. Pertanyaan saya, sejauh mana regulasinya? Apa yang sudah dilakukan oleh DPRD sekarang? Hanya duduk saja sampai sekarang, mendengar masyarakat berteriak sampah-sampah nggak diangkut. Ada nggak regulasinya ini terkait pemasangan CCTV? Di kota-kota besar, saya kasih gambaran ya, di Bandung, Yogyakarta, Sukabumi sudah ada, kota kecil ada CCTV dan regulasi untuk membuat memberikan sanksi untuk ya. CCTV fungsinya untuk menangkap pelaku pelanggaran. Di Undang-Undang Lalu Lintas ada sanksinya, melebihi kecepatan sekian, tilangnya sekian. Ya, tidak pakai helm, tilangnya sekian. Sekarang CCTV fungsinya buang satu keresek, apa sanksinya? Sanksinya? Buat apa ini fungsinya? Gitu. Jadi dia nonton apa di sini kan? Gitu. Ini tidak ada fungsinya, membuang lagi anggaran. Ini salah kaprah kalau menurut saya gitu. Salah kaprah sejak awal. Sejak awal tidak sesuai. Tadi dia tidak menjiwai tata kelola lingkungan sebenarnya. Tidak menjiwai tata kelola lingkungan yang baik. Bagaimana Kota Tasik ini menjadi resik nantinya kan kalau salah tata kelola gitu. Nah, belum regulasi yang ada ini hanya tata kelola yang saya lihat ini tata kelola sampah rumah tangga saja. Iya. Harus begini, harus diinikan, nanti dipilah dan di itu ini. Dan ini dijalankan, memang ada kelompok sampahnya, ada bank sampah ada kan. Terus ada juga magot ya, ada upaya dari pemerintah kota terkait magot. Magot ini udah kriteria bisnis masuknya gitu, bukan solusi juga gitu. Bukan solusi, tapi menjadi kriteria ini udah bisnis. Masuk ke ranah bisnis, jual beli kan. Nah, kalau kita mau ini harus sampai ke akar rumput. Jadi magot ini bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh RT dan RW yang ada di Kota Tasik. Pertanyaannya, sosialisasinya apakah sudah menyentuh ke seluruh wilayah sampai ke akar rumput RT RW-nya? Belum. Nah, ini kan hanya sebatas seremonial saja program ini kalau menurut saya gitu. Nah, kembali kepada mengenai Satgas Sampah ya. Saya mendengar kabar katanya Satgas Sampah itu akan dibubarkan. Apakah betul, Pak? Ya, kalau tidak optimal lebih baik dibubarkan gitu. Memang betul ya. Kalau tidak optimal buat apa buang-buang anggaran, kan seperti yang tadi saya katakan bahwa buat apa ada CCTV? Apakah pegawai Dinas Lingkungan Hidup kerjaannya hanya nungguin CCTV di depan ruangannya kan? Terus saja gini, sedangkan pekerjaan lain masih banyak kan gitu. Itu nggak ada penegakan hukumnya. Terus juga kalau nggak ada regulasinya juga buat apa? Terus magot juga ini nggak tepat sasaran kan?
nggak tepat sasaran, masih banyak. Karang Taruna juga masih bisa, ada kelompok-kelompok pengelolaan 3R di ini, relawan-relawan sampah masih banyak di sini, masih aktif. Gedong resik, ya, program gedong resik juga masih banyak. Terus bank sampah juga di beberapa wilayah ada. Itu yang harus dibesarkan gitu, bukan membuat program lagi. Bukan program lagi, tapi hanya membuang anggaran. Iya, membuang anggaran, itu yang harus diperkuat. Gitu. Nah, untuk anggaran tata kelola sendiri dan pelayanan, apakah ada kesalahan atau bagaimana? Gitu? Jelas salah. Maaf, kenapa saya selalu menyalahkan? Karena apa di sini? Karena dari pelayanannya sendiri banyak wilayah-wilayah yang tidak terlayani. Terabaikan. Tidak terlayani karena apa? Kurangnya saya lihat di sini. Tidak terlayani karena tidak ada infrastruktur armada yang memadai. Dari 40 armada yang berjalan hanya sekian puluh. Tidak semua beroperasi. Tidak semua, ada yang mogok, ada bannya juga nggak kebeli, akhirnya nggak jalan kan. Ya. Pertanyaan saya sekarang, luasan kota Tasik, Bungur Sari saja tidak, mungkin hanya 20% yang dilayani. Tidak keseluruhan. Tidak keseluruh. Bungur Sari semua tidak ada. Saya melakukan survei di Bungur Sari tidak terlayani. Ada beberapa kota yang di kelurahan ini tidak terlayani dengan baik. Sehingga sampah ini mereka lebih baik membuang ke selokan kan. Ke bantaran gitu, sungai. ya. Mereka lebih memilih membuang ke bantar sungai kan, dibakar lah. Tambah lagi pencemaran lingkungan. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Nah, di sini pelayanan tadi sangat terbatas dengan armada, dan juga perawatan, dan juga suku cadang, dan juga biaya operasional. Harap diketahui bahwa di setiap kenek yang ada di ini itu bukan digaji, mereka itu tidak digaji oleh Dinas Lingkungan Hidup yang ngambil sampah ke rumah-rumah seluruh masyarakat Kota Tasik itu. Oh, itu tidak digaji. Mereka ini sukarelawan. Melakukan dengan rela. Melakukan, mereka hanya digaji oleh apa? Bagaimana itu mereka berjuang untuk Kota Tasik, para sukarelawan. Mereka datang ngambil dari rumah kita, mereka dipilah. Makanya kalau kita lihat di truk sampah itu ada karung gantung di belakang. Iya. Itu mereka hidup dari situ. Dari situ. Jadi, dari limbah iya, mereka datang dibayar oleh 1 kilo berapa, 1 kilo berapa. Mungkin limbah plastik yang bisa didaur ulang. Iya, gitu. nggak digaji, yang digaji ini hanya supir. Gitu. Oh, begitu. Nah, kendalanya dengan cara kerja seperti ini, sekarang taruh dia ngambil ke Perum Bungur Sari, dapat ada berapa perum, misalnya ada 5 perum. Sukarelawan ini ngambil, otomatis dia mampir dulu ke tukang kerompong tuh, di kilo lagi, terpotong nggak biayanya, waktu operasional ini sampah. Yang harusnya kerja ini sampah bersih, terpotong oleh sukarelawan tadi karena harus jual dulu ini, di kilo lagi, dipilah lagi. Akhirnya sering kita lihat itu kadang mobil sampah kok ada di tukang rongsok gitu. Ya karena itu mampir dulu sekian menit, kilo dulu sekian ini sekian menit atau sekian jam kan. Nah, jadi dari pelayanan pun tidak optimal. Kurang efektif dan mereka tidak digaji. Gitu. Nah, berbicara tentang pelayanan, Pak, apakah ada retribusi dari pelayanan sampah itu? Ya, sudah jelas. Sampah ini pendapatan asli daerahnya itu dari retribusi. Dinas Lingkungan ini ada kontribusinya kepada pemerintah daerah dalam bentuk retribusi PAD-nya, yaitu retribusi sampah. Itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2019. Tercatat ya, Pak? Iya, tercatat. Dan di tiket tersebut ditulis dalam peraturan daerah itu Perda nomor 40 tahun 2019 tentang pelayanan retribusi sampah. Sudah jelas di situ. Pertanyaannya, apakah uang sesuai Perda tadi ini sampai ke pemerintah daerah? Tidak optimal gitu. Tidak optimal penyampaian kepada tidak dikelola dengan baik, bukan tidak sampai tapi tidak terkelola dengan optimal, dengan baik. Seperti contoh, satu pedagang dalam satu pasar misalnya ya. Ada sekian ribu, kita ambil aja dulu 1.000 misalnya ya.
Kita ambil 1.000 kali 1.000 berapa? Ya kan? Ya. Ini yang Cikurubuk ini ada 5.000 dikali 1.000 aja seorang kan? 5 juta. Berarti sudah 5 juta. Kalau 5 juta dikali 1 bulan 150 juta kali 1 tahun berapa miliar? Beli nggak itu? Kebeli nggak itu pemerintah kota Amrol atau kebeli nggak itu mobil Armada sedangkan taruhlah Hino 400 ya Hino 400 juta sekitar 400-500 ya. Nggak akan bak-bak kita bocor terus gitu, mobil-mobil kita bocor terus setiap tahun. Pasti setahun sekali kebelilah, dianggarin. Selalu menjadi armada yang layak gitu. Armada yang layak, dan wilayah pelayanan yang tadi saya katakan tidak terlayani akan dipenuhi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Selain ditopang juga oleh anggaran yang kuat dan juga pelayanannya juga akan optimal gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak oknum-oknum yang masih berani gitu, masih berani menyalahgunakan pendapatan daerah ini gitu. Jadi kita ambil contoh mungkin dari beberapa pedagang kaki lima, perkantoran seperti ini juga bayar. Itu semuanya sudah bayar. Pabrikan bayar, ke pedagang ada 26 kriteria dalam peraturan wali kota tadi. Ada 26 kriteria wajib, bukan pajak ya, wajib membayar retribusi. Retribusi sampah. Iya. Itu ada 26 termasuk toko-toko, mall. Itu mall itu seperti Asia Plaza dia bayarnya itu per kuintal. Per kuintal sampah. Iya, hotel juga per kuintal. Pertanyaan, ini hotel banyak, mall kita ada banyak. Tapi kok ban nggak bisa kebeli? Kok ban bensin nombok, kasihan kan dengan anggaran 40 miliar yang turun ke sana kan gitu. Bahkan untuk mengganti armada saja tidak tercapai. Armada saya tidak tercapai. Nah, kembali untuk membicarakan sampah ya Pak. Karena ada beberapa titik wilayah yang tidak terjamah dengan pelayanan itu. Tapi beredar kabar juga bahwa TPA di Ciangir itu sudah menumpuk. TPA Ciangir ini juga tata kelolanya juga masih sangat miris sekali, tidak memadai. Bukan tidak memadai, dia memadai, TPA itu memadai. Cuma salah tata kelola lagi, kan saya udah katakan tadi, dia mengelolanya ini jadi konsentrasi tumpukan sampah ini adanya di depan. Jadi truk ini udah malas dia datang ke sana, nggak ada lagi jalan solusi alternatif ke belakang, nggak ada. Jadi dia harus melewati lagi bukit, ya. Bukit ini tidak di atas sudah terjal ke bawah, nggak bisa lagi. Sedangkan di belakang masih kosong 3 hektar. Masih ada lahan kosong. Masih ada. 3 hektar itu. 3 hektar dan lebih. Sampah yang menumpuk hanya di depan aja. Di depan aja, malah sampai ketimbangannya pun dikubur sama sampah. Kota Tasikmalaya ini menghasilkan 250 ton sampah per hari. Per hari. Pertanyaan saya ini dari mana datanya? Apakah ada datanya? Kenyataannya kan nggak ditimbang. Truknya datang langsung dibuang kan? Tanpa ditimbang dengan benar. Karena apa? Mau ditimbang gimana? Udah tertumpuk sampah semua. Lalu itu kan untuk lahan di belakangnya itu masih luas. Ya. Sampahnya masih menumpuk ada. di depan. Masih ada. Untuk apa lahan yang di belakang itu gitu? Nah, itu justru ini. Malah semakin kendalanya ke depan gitu kan? Iya. Betul, karena kendalanya satu, tidak adanya penunjang alat berat yang memadai. Alat berat sudah pada stroke semua. Karena apa? Sekarang udah nggak bisa jalan dia. Udah stroke semua, udah nggak bisa. Untuk memperbaiki alat berat pun udah nggak mampu bayarnya. Udah nggak mampu Dinas Lingkungan Hidup. Dan selama ini, sejak lahirnya Kota Tasikmalaya, juga belum pernah ada dibelikan mobil satu. Baru hanya satu. Bantuan dari pemerintah Kota Tasikmalaya hanya satu. Itu Hino 300. Semenjak didirikan. Iya, lahirnya kota ini. Karena sejak berdirinya lahir Kota Tasik ini belum hanya satu kali mendapat anggaran armada mobil sampah. Iya, itu dia baru tahun kemarin. Itu juga baru tahun kemarin. Dengan satu ya, dengan ini satu. Terus yang lainnya yang 40 itu dari gubernur Banggup. Semuanya dari gubernur. Kapan kita mau mandiri?
mengelola lingkungan sendiri kan. Padahal dilihat dari retribusi sampah sendiri itu bisa mumpuni ya Pak ya? Oh bisa, saya kan udah katakan dari satu titik aja, Iya. itu sudah bisa kebeli 1 tahun. Seharusnya. Satu titik. Pertanyaan saya, ada berapa pasar? Ada 9 pasar di kota Tasikmalaya. Potensi retribusinya. Terus ada berapa ratus pabrik? Ada 280 perumahan yang kadang ada satu perumahan yang sampai 3.000. Mega Mutiara itu? Iya, Mega Mutiara itu 3.000 loh. Itu 3.000 Iya, kalau kita ambil 5.000, 3 kali 4.000 berapa? Bisa nggak kebeli mobil? Bisa nggak? Ya. Bisa kan? Bisa. Setahun. Seharusnya. Ya, seharusnya. Seperti itu. Ya, gambarannya belum perum yang ribuan ini kan. Jadi, retribusinya hilang, berkurang, developernya bertambah tiap hari, sampah juga bertambah. Ini ini pola pikir pemerintah ini seperti apa gitu kan? Pengembang semakin banyak, sampah pun semakin banyak, retribusi nggak dioptimalkan gitu. Dengan baik. Ya, tapi kedepannya alangkah bagusnya lebih baik dikerjasamakan seperti PLN kalau menurut saya. Jadi warga masyarakat mereka jangan pakai kayak perelek lah RT itu kan. Patungan sampah patungan itu lah ya. gitu, patungan sampah. Belum tentu sampai ke sininya segitu kan. Dari RT-nya belum dipotong itu belum tentu sampai ke dinasnya, kasihan dinas kan gitu. Jadi lebih baik ini masukan saya, sistemnya seperti apa? Jadi bayar listrik, bayar air, bayar sampah di satu rekening pintu kan iya, gitu. satu. Jadi udah uangnya sampai ke negara, udah aman. Tanpa terpotong, Iya. tanpa terpotong dari beberapa pihak gitu ya. Nggak ada oknum-oknum yang mengatasnamakan karcis. Nggak, jangan coba sebar karcis, karena karcis juga masih bisa dibuat sendiri. Iya. Malah di tempat lain karcisnya beda, di sini beda temuannya. Gitu. Dengan nominal yang berbeda. Iya, dengan nominal berbeda, ya alangkah baiknya seperti listrik lah. Jadi satu rumah dia bayar air, bayar listrik, bayar sampah, udah aman. Dengan satu aman rekening. pendapatannya. Pendapatan daerah mungkin bisa beli truk 1 tahun 2 lah gitu. Ya tata kelolanya. Tata kelolanya. Iya, betul sekali seperti itu. Itu dari retribusi ya. Jadi retribusi masih ada banyak juga kebocoran. Gitu. Alangkah baiknya kerjasama aja dengan PLN kan. Gitu. Buat MOU dengan pihak ketiga, karena tidak satu atap. Kalau mau retribusinya langsung dengan mobilnya. Jadi masukan saya seperti itu. Udah kerjasamakan dengan pihak ketiga, mobilnya. Kalau tidak ada anggaran, kerjasamakan armadanya dengan pihak ketiga kan. Biar aman nih masyarakat, biar pihak ketiga udah kasih target nih, perawatannya, suku cadangnya, bensinnya semua. Ini saya kontrak aja nih pemerintah kota. Pada pihak ketiga. Iya, mobil yang ada pakai pelayanan seperti biasa kan, seperti itu. Kontrak dengan pihak ketiga seperti kota-kota besar, kota Bandung, ya, kota-kota Jogja, di kota Semarang, Cirebon juga masih banyak di Bekasi, Jakarta, semua seperti kota-kota yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola sampah gitu. Jadi kalau ini kita kendalanya armada, ya udah kerjasamakanlah dengan misalnya sewa 1 tahun berapa nih kontraknya, seperti itu kan. Nah untuk listriknya retribusi biar aman. Nah dari pendapatan daerahnya jangan cetak karcis, udah kerjasamakan dengan pihak ketiga. Udah nggak usah cetak karcis. Kalau kita cetak karcis nanti makelar-makelarnya datang ngambil karcis, store-nya sekian kan gitu. Ada lagi oknum. Ada lagi oknum. Udah kerjasamakan retribusinya dengan pihak ketiga, dengan PLN, armadanya dengan pihak ketiga. Udah mereka pihak ketiga lebih profesional seperti itu. Mungkin akan lebih efektif dan efisien. Ya, betul seperti itu. Bisa mungkin saja kedepannya bisa menjadi solusi dari permasalahan. Memang itu masukannya dari saya. Untuk mengamankan pendapatan daerah retribusi, kerjasamakan dengan pihak ketiga, gitu. Udah kerjasamakan, tidak ada kebocoran uang negara. Untuk menutup kerusakan mobil karena tidak adanya anggaran, udah kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sekian, berani nggak? Udah seperti itu. Jadi kita mengkontrak pihak ketiga. Iya, seperti itu.
Iya, mungkin. Ya, seperti di Kota Bandung juga dengan pihak ketiga. Bandung juga sudah termasuk Sudah melakukan jalan, seperti sudah. itu. Ya sekarang ini kan harusnya mereka kan sudah studi banding ini. Sudah studi banding, kepala dinas sendiri sudah studi banding ke sana. Ya. Dan kepala dinas lingkungan hidup sudah melakukan studi banding dan betul di sana ada beliau juga Sudah mengakui melakukan bahwa ada kerjasama. Nah pertanyaannya nggak berani beliau ini karena mungkin anggaran tadi seperti itu, karena penganggaran untuk dengan pihak ketiganya. Jadi lebih baik milih ya stuck dulu lah gitu sambil di demo kali. Ya, Gitu. lebih memilih stuck berpikir dan di demo Iya, ya Pak di ya. demo gitu. Seperti itu. Kasihan juga sebenarnya dianaktirikan dinas lingkungan hidup gitu. Untuk Kenapa? saat ini Ya, ya, Pak, kenapa saya berbicara seperti itu sebagai aktivis lingkungan hidup? Ya, memang domain saya di situ, ruh saya ini di lingkungan hidup gitu. Saya tidak ada kepentingan di lingkungan hidup. Mungkin kalau saya berbicara tentang dinas pendidikan, mungkin saya berbicara proyek pendidikan, ya, seperti itu. Saya mungkin berbicara lain. Karena apa? Saya tidak ingin yang sejalan dengan kami ini menjadi tekanan oleh masyarakat gitu. Yang harusnya kami bantu gitu. Walaupun hanya dengan bersuara kan. Ya, tapi siapa tahu setidaknya dengan suara ini bisa menggugah, didengar, membangun gitu ya. Ya, pengambil kebijakan yang ada di Kota Tasikmalaya ini agar mampu berbenah. Apalagi menghadapi Adiwiyata ini, gitu kan. Adiwiyata dalam bulan penilaian Adiwiyata, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ini banyak. Dalam penilaian Adiwiyata, kapan ini Adipura didapatkan oleh Kota Tasikmalaya? Ya, sekarang tugunya pun sudah dibongkar kan, yang ada di alun-alun. Di alun-alun Ya, Tasik. mungkin sudah sejak lahirnya Kota Tasikmalaya, ini tidak pernah dia mendapatkan Adipura. Kalah oleh Kota Banjar, kota kecil sudah 7 kali. Gitu. Mendapat penghargaan Adipura itu ya Pak ya? Kalah kita, kota besar, anggarannya besar. Kota besar di Priangan kita tidak pernah mendapatkan mendapatkan Adipura gitu. Tidak pernah, belum pernah mendapatkan Adipura karena tadi salah tata kelola gitu. Jadi bagaimana ruang terbuka hijaunya? Maaf ya, di Hajet bukannya ruang terbuka hijau, tembok yang dia pasangkan. Iya. Pohon kelapa dari plastik, apakah itu ruang terbuka hijau yang ini? Kan? Nggak pantas itu gitu. Kalau dia mau betul membuat ruang terbuka hijau, jangan buat mainan di dalam ruang terbuka hijau. Itu bukan jadi termasuk kriteria penilaian juga gitu. Terus yang keduanya juga yang dinilai dalam Adipura ini kebetulan bulan ini juga masuk ke bulan penilaian sampai bulan depan ini. Jadi ada sekolah Adiwiyata, pelayanan kesehatan, TPA rumah sakit, TPA di pelayanan kesehatan, TPS liar. Terus nilai yang paling tinggi ini adalah TPA Ciangir, di mana kita mau mendapatkan penghargaan Adipura ini, sementara kondisi TPA-nya saja seperti itu. Sudah seperti itu. Nilai yang tertinggi di penilaian Adipura itu adalah TPA-nya. Kita lihat ke Ciamis, di sana airnya sudah bisa bukan diminum, dijilat ya. Jilat. Di ini nggak masalah. Coba ke sini, udah masuk rumah sakit. Kena diare Ya, diare kita kan gitu. Jadi air lindinya pun belum dikelola dengan baik, lindi ininya, TPA-nya. Jadi kalau misalkan untuk mengikuti kriteria Adipura itu kita sangat jauh ya Pak ya, untuk jauh kota dari kita. harapan. Tetapi setidaknya Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekarang lagi berupaya walaupun memang upayanya ini tertatih-tatih gitu kan gitu ya. Kalau secara kasat mata sih masih jauh dari harapan gitu, seperti itu. Upaya sih ingin, cita-cita bahwa tahun ini harus dapat. Ya, tahun ini harus dapat, mungkin ajaib lah gitu. Mudah-mudahan ada keajaiban dalam 1 bulan ini pengelolaannya baik gitu. Tiba-tiba pengelolaan menjadi bersih, membaik gitu ya gitu. Pak. Nggak, bukan pura-pura, tapi ini udah Adipura bagus betul-betul gitu. Kalau misalkan untuk di Tasik sendiri, apakah pernah ada satu sekolah yang mendapatkan Adiwiyata? Ada di sini untuk Adiwiyata sendiri SMA 2 kategori yang Wiyata ya. Ya SMA 2 untuk ini. Kalau misalkan dari
kotanya saja belum. Perguruan dari ininya untuk ini Unsil ya, Unsil sudah penilaian juga udah masuk ke penilaian Adipura juga semua gitu. Jadi setidaknya masih ada titik cerah iya, ya Pak ya? Nanti ditanya ini sampah diangkutnya berapa kali sekali oleh siapa kan? Itu di Unsil ya kan? Gitu. Terus ada bank sampahnya, ada nggak kelompok sampahnya? Bukan Magot yang ditanya. Lalu kalau misalkan bicara Gitu. tentang Magot, sekarang itu lagi marak Pak? Enggak masuk ke penilaian, Tidak masuk ke penilaian Adipura. Bisnis itu. Gitu. Jadi Bisnis terselubung mungkin ya? ya mungkin ya biar ada pendapatan daripada maksud Pak ini juga biar ada pendapatan daripada pemanfaatan sampah ini tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa juga menghasilkan uang. Itu tujuannya bagus, memang bagus, cuma nggak optimal seperti Tidak terlalu mumpuni untuk ya tidak, karena ke kalau arah ini tidak ya? semua juga mau bisnis sampah kan, bisnis Magot gitu. Mungkin tadi Bapak juga ada sedikit menjabarkan solusinya ya Pak ya? Iya. Tentang kasus, tentang permasalahan ini. Iya. Mungkin ada solusi lagi yang masih ingin Bapak sampaikan kepada Iya. Baraya Priangan? Oke. Kalau solusi dari saya sih hanya satu, ya. Kalau mau sampah ini dikelola dengan baik, mau ada tata kelola lingkungannya ini dikelola sampah ini dengan baik, satu, topang anggarannya agar dia bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Hanya satu kuncinya, anggaran. Karena dia akan efeknya akan ke bawahnya ini, semuanya membutuhkan anggarannya, mulai dari pelayanan, armada, terus suku cadang, dan TPS tadi itu harus ditopang dengan anggaran. Bagaimana kalau membuka TPS yang baru, ya kita buka TPS yang baru tidak ada amrolnya di situ, tidak ada kontainernya, gimana? Otomatis pasti dibuang ke situ. Kembali lagi pada anggaran tadi. Jadi anggaran sekarang jangan dikurangi. Anggaran 40, tahun depan malah udah dikurangi 31. Kasihan sekali. Tahun depan jadi 31 miliar, bayangkan. Apa ini kerjaan? Sekarang udah jerit-jerit masyarakat Kota Tasik anggaran dengan 40 yang diinikan 40 miliar ke apa? Nggak kebeli ban, nggak kebeli ini, nggak kebeli bensin dan lain-lain. Masih nombok ya? Masih nombok. Tahun depan lucunya pemerintah Kota Tasik malah dikurangi 31 miliar. Kan aneh ini kan. Ini kerjaan apa kan? Lucu nggak bagi ini? Kalau kami bagi aktivis lingkungan hidup kan, loh, kok bisa begini kan? Bukannya isu yang harus dijadikan prioritas ini ditambahkan anggarannya, bukan dikurangi. Ada apa sebenarnya ini gerangan? Ini juga apa kita perlu menggugat pihak pemerintah kota terkait anggaran dan lain-lain yang tidak tepat sasaran dan kan tidak perlu itu kita kalau ada kesalahan dari para aktivis lingkungan hidup terhadap tata kelola yang salah kan seperti itu gitu. Nah jadi satu-satunya jalan itu anggaran, hanya satu masukan dari saya itu aja. Mungkin kalau dari anggaran mungkin kerjasama dengan pihak ketiga akan berjalan. Ketika anggaran sudah di posisi aman, mungkin semua bisa teratasi ya. Iya, kalau dia nggak mampu dengan pihak ketiga juga bisa jalan, dengan PLN retribusi bisa jalan dan lain-lainnya. Kalau dia nggak mampu. Solusi dari Bapak Mugi ya Pak ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Setelah banyak berbincang mengenai sampah dan pengelolaan sampah yang ternyata tidak sesuai, ini akan menjadi salah satu suara untuk membangun dari Bapak Mugi kepada pengelolaan sampah untuk kedepannya, dan insya Allah mudah-mudahan harapan Pak Mugi sendiri tahun ini mungkin meskipun kata Pak Mugi sendiri sebuah keajaiban bisa menjadi kota Adipura ya Pak ya? Iya, mungkin bisa disulap nanti. Bisa disulap ya? Dalam 1 bulan gitu. Mudah-mudahan tercapai. Saya pamit undur diri, saya Karina Agustina bersama Bapak Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.